Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini, untuk menuntut ilmu agama, untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini menjadi bekal amal soleh kita kelak di hari kiamat nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan membahas salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan birrul walidain ya. Cukup panjang ini ikhwan. Seperti biasa, sebelum kita memasuki ke pembahasan, ana ingin memurojaah sedikit ya, mengenai materi yang sudah kita bahas di pertemuan telah lalu. Pertanyaan pertama ikhwan, hadiahnya beda ya, biasanya kan Al-Quran, sekarang kutaib ya. Kutaib itu buku kecil ya. Baik, pertanyaan pertama ikhwan, kemarin disebutkan bahwasanya seorang hamba itu tidak bisa membalas budi orang tuanya kecuali jika orang tuanya dalam keadaan menjadi budak. Kemudian lalu dia membebaskannya. Masya Allah. Aina turid? Satu saja. Ya. Baik. Tapi ikhwan, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kemarin ketika pembahasan tentang birrul walidain, ana membawakan sebuah kisah tentang seseorang yang sedang tawaf membawa ibunya. Orang ini bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi. Siapa itu namanya? Abdullah bin Umar. Masya Allah. Ikhwan, sekutu. Pertanyaan terakhir ikhwan. Siapa yang bisa menjelaskan syair yang disampaikan oleh laki-laki tersebut? Inilah ba'iruhal mudallal, in ud'irat rikabuha lam ud'ir. Maksudnya gimana? Ringkas saja nggak apa-apa. Husain turid, Fadal Husain, bayin lana. Yang keras coba. Aku rela bagaikan tunggakan untuk siapa? Untuk ibuku. Kemudian jika tunggangan lain pergi, maka aku tetap bersama ibuku. Masya Allah. Fadol. Ya Husain. Mata ikhwan? Kenapa? Tip.
Ini pertanyaan terakhir dan insya Allah pertanyaan yang lain akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, kita langsung saja masuk ke hadis berikutnya atau asar ya, asar. Fadhol Iqra ya Ami Evan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasadidatina wa li jami'il muslimin. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razzaq ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa an Abi Murrah maula Aqil anna Aba Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidhil Khulaifah fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar qala fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh fataqul wa alaikassalamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh fayaqul rahimakillahu kama rabbaitini saghira fataqul rahimakallahu kama barartani kabira thumma idza arada an yadkhula sana'a mithlah rawahul Bukhari fil adabil mufrad. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Di asar yang selanjutnya yang akan kita bahas ikhwan, yaitu tentang keromantisan yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama ibunya. Jadi romantis itu enggak identik dengan pasangan suami istri ya. Tapi seorang anak dengan orang tuanya menjaga hubungan yang harmonis itu juga bisa dikatakan romantis ikhwan. Baik, kita coba lihat kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menyikapi ibunya yang sudah masuk Islam. Jadi dulu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki ibu yang non muslim, yang masih kafir. Hingga pada akhirnya ibunya masuk Islam. Kita baca wa an Abi Murrah maula Aqil. Dari Abu Murrah budaknya Aqil. Anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Bahwasanya dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengganti kepemimpinannya Marwan ya. Menjadi salah satu pemimpin pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kana yakunu bidzil Khulaifah. Dan tempat kepemimpinannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berada di Zulhulaifah. Zulhulaifah ini letaknya di daerah yang berada di utara Mekah. Ya. Nah di situ Abu Hurairah berada. Nah ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memasuki hadis atau asar yang lebih panjang, ana akan sedikit menyinggung cerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya siapa ikhwan? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Masya Allah, barakallahu fiik. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Namun ada juga riwayat yang mengatakan namanya adalah Abdullah bin Amin. Ya, Abdullah bin Amin. Walau alam mana yang lebih kuat, sepertinya Abdurrahman bin Sakhr. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dulu sebelum masuk Islam, dan beliau ini masuk Islam termasuk sahabat yang terakhir masuk Islam. Dulu dipanggil oleh teman-temannya itu dengan nama Abdus Syam, Ikhwan. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdus Syam, ya. Jangan bikin majelis sendiri. Ya, ikhwah. Jadi dulu ketika sebelum masuk Islam, Abu Hurairah dipanggil oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dengan Abdus Syam. Lalu setelah masuk Islam, Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah sebagai Abdullah. Dan dalam riwayat lain, Abdurrahman bin Sakhr. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kunyahnya Abu Hurairah ini artinya apa, ikhwan? Kunyahnya Abu Hurairah.
kunyahnya Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa dinamai Abu Hurairah? Karena senang kucing, ya. Karena senang kucing. Ini diceritakan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Rafi', bahwasanya beliau pernah bertanya mengenai kunyah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Beliau bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kenapa kok kamu bisa dinamai kunyahnya dengan kunyah Abu Hurairah? Kenapa kok bisa seperti itu?" Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menjawab, "Kuntu ar'a ghanaman li ahli, fakanat li Hurairah al'abu biha." Dulu ketika aku sedang angon bahasa Indonesianya apa ya kawan? Menggembala kambing milik keluargaku. Jadi Abu Hurairah juga hebat dalam menggembala kambing. Kata beliau, dulu ketika aku sedang menggembala kambing keluargaku, fakanat li Hurairah al'abu biha. Aku sering bermain-main dengan kucing-kucing perempuan. Jadi angon wedus disambi apa Ikhwan? Mainan sama kucing. Nah, berawal dari itulah fakannauni biha. Berawal dari itulah karena kesukaanku dengan kucing, aku dijuluki oleh mereka dengan Abu Hurairah. Bapaknya siapa? Kucing, ya. Abu Hurairah. Dalam riwayat lain kunyahnya beliau adalah Abu Hir, ya. Abu Hir. Bedanya Hir sama Hurairah apa ya, kawan? Kalau Hir itu kucing jantan, kalau Hurairah itu kucing betina yang kecil. Hakata. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini salah seorang sahabat yang Masya Allah sangat giat sekali dalam menuntut ilmu agama. Abu Hurairah termasuk sahabat Nabi yang sangat semangat dalam menuntut ilmu agama. Kalau diibaratkan, kalau misalnya boleh kita ibaratkan, Ikhwan, gurunya Abu Hurairah itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misal boleh kita ibaratkan, Rasulullah dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu bagaikan benda atau bagaikan bayangan yang mengikuti benda. Jadi gimana? Nih, ada botol. Kalau botolnya ke sini, bayangannya kemana? Sini. Botolnya ke sini, bayangannya kemana? Sini. Nah, itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu ikut. Oleh karena itu Abu Hurairah termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor pertama, nomor kedua siapa ikhwan? Abdullah bin Umar. Nomor tiga siapa? Anas bin Malik kalau tidak salah. Yang keempat baru siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini senantiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat keteladanan atau berkat keuletan Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang senantiasa bersama Rasul, maka ilmu yang beliau dapatkan itu sangat banyak. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini senantiasa atau dijuluki atau mendapatkan predikat pertama dalam periwayatan hadis paling banyak, yaitu karena hafalan beliau. Jadi kalau beliau hadir di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mengandalkan hafalannya, Ikhwan. Hafalannya Masya Allah. Dan beliau salah seorang sahabat yang
jarang nulis, ya. Jarang nulis tapi hafalannya Masya Allah. Beliau kalau nggak salah itu hafal hadis 5.300 sekian. Dan itu hafal semua ya kawan. Berapa hadisnya? 5.000. 5.300 sekian. Kalau tidak salah ya. Nah kalau kita berapa ya kawan? Ya, 20 B is pada protol ya. Hafal depannya, lupa belakangnya. Hafal belakangnya, lupa depannya. Ya, Allahumma musta'an. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini tidak. Beliau hafal hadis dan sangat banyak. Dan di antara hal yang beliau sesalkan dulu ketika Rasulullah sudah wafat, yaitu karena beliau tidak membawa alat tulis ketika hadir di majelisnya Rasulullah SAW. Ini yang pernah beliau sesalkan dulu. Ya. Beliau pernah mengatakan, "Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aksara hadisan anhu minni." Kata Abu Hurairah, tidak ada satupun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hadis paling banyak kecuali diriku. Berarti Abu Hurairah merekomendasi dirinya, beliau itu memiliki hadis yang paling banyak. Illa makana min Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Kecuali ada yang menyaingiku di sana. Ada satu sahabat yang hadisnya lebih dariku sedikit ya pada saat itu. Siapakah itu? Beliau adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Kenapa bisa Abdullah bin Amr bin Al-As ini menyaingi jumlah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat itu? Karena kata Abu Hurairah, fa innahu kana yaktub wala aktub. Kenapa Abdullah bin Amr bin Al-As beliau bisa hadisnya hampir jumlahnya sama dengan Abu Hurairah? Karena Abdullah bin Amr bin Al-As ini sahabat yang suka sekali menulis, sedangkan aku la aktub, aku enggak menulis. Ya. Jadi di antara manfaat orang yang suka menulis dalam majelis taklim itu bisa dimurojaah lagi ikhwan. Nanti ketika misalnya guru antum sudah wafat atau antum sudah mulai berdakwah. Beda halnya ketika kita hadir majelis taklim tapi enggak bawa alat tulis ya. Tapi kita tidak membawa alat tulis. Dan apalagi hafalan kita itu sangat lemah ya. Sudah hafalannya lemah, masuk majelis taklim enggak bawa alat tulis. Nah, gimana nanti keluar dari majelis taklim, nggak bawa apa-apa. Nah, ini tentang sedikit dari kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ikhwan sekalian, Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang lahir dalam keadaan yatim dan hijrah dalam keadaan miskin. Beliau pernah mengatakan, nasya'tu yatiman wa hajartu miskinan. Aku ini seseorang yang lahir dalam keadaan yatim. Dan aku hijrah dari kafir ke muslim dalam keadaan miskin. Dari kisah keadaannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini bisa kita ambil pelajaran ikhwan. Bagi kita yang lahir dalam keadaan yatim, bagi kita yang lahir dalam keadaan kurang mampu, jangan putus asa dalam menuntut ilmu. Kekurangan kita di dunia ini bisa diganti dengan sebuah kemuliaan jika kita habiskan waktu kita untuk belajar. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau orang yang lahir dari keluarga sangat miskin. Orang yang lahir dalam keadaan yatim. Bapaknya sudah meninggal. Pada umumnya orang yang seperti ini jika tidak disibukkan dengan ilmu agama, maka bisa jadi dia akan hina. Orang dua bapak itu suatu kehinaan, ikhwan. Ya. Apalagi sudah nggak punya bapak, yatim, nggak disibukkan dengan ilmu agama, malah disibukkan hanya dunia saja. Keadaan miskin,
Biasanya orang-orang yang seperti itu yang lahir dalam keadaan yatim, keadaan miskin, mereka lebih memilih apa? Ya, hidup sesukanya. Nah, ini beda dengan Abu Hurairah. Beliau memilih untuk menjadi penuntut ilmu. Selalu bersama guru beliau yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya Abu Hurairah pun diangkat kedudukannya oleh Allah karena ilmu yang beliau miliki. Jadi orang yang terlahir yatim ataupun yatim piatu atau dalam keadaan miskin, jangan pernah berputus asa dalam menuntut ilmu agama. Dan masih banyak lagi ikhwan tentang keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita tidak membahasnya terlalu panjang. Kita kembali ke hadis ya. Nah, ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang berada di mana ikhwan? Di Zulhulaifah ya. Sedang berada di Zulhulaifah. Kemudian dikatakan di riwayat ini fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Ketika itu, ketika dia sedang berada di Zulhulaifah, beliau pun keluar. Beliau keluar, kemudian ketika beliau keluar, ibunya berada di dalam rumah. Jadi ibunya ada di dalam rumah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berada di luar rumah ibunya. Jadi Abu Hurairah tahu di daerah itu ada tempat tinggal ibunya. Maka dikatakan qala fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha faqala. Diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika keluar dari kediaman rumahnya, maka beliau selalu mampir ke depan rumah ibunya. Jadi misal ya, misal ini rumahnya Abu Hurairah, tempat basecampnya Abu Hurairah. Di sini rumah ibunya misal. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu pengen keluar rumah, beliau pasti mampir kemana? Ke depan rumah ibunya. Untuk apa Ustadz? Untuk mengatakan sesuatu. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Faqala assalamu alaiki ya ummatah. Masya Allah. Di depan rumahnya ibunya, Abu Hurairah mengatakan, assalamu alaiki ya ummata. Semoga keselamatan senantiasa tercurah padamu, wahai ibuku tersayang. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan semoga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahannya juga tercurahkan kepada engkau wahai ibuku. Di depan rumahnya ikhwan, sambil suaranya agak keras. Ketika ibunya mendengar suara anaknya ini, dan ibunya ini sudah masuk Islam, maka nyaut ibunya. Masya Allah. Ibunya mengatakan, wa'alaikassalam ya bunayya. Dan semoga keselamatan tercurah padamu, wahai anakku tersayang. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu pula kasih sayang Allah dan juga keberkahannya, semoga tercurah padamu, wahai anakku sayang. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau melanjutkan lagi. Rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Wahai ibuku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu sebagaimana engkau telah menyayangiku ketika aku masih kecil. Jadi di depan pintu saling saut-sautan ikhwan. Romantis enggak? Ibunya di dalam rumah, Abu Hurairah di depan dengan nada yang penuh kasih sayang. Tadi apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan padamu wahai ibuku tersayang sebagaimana rahmat kasih sayang yang telah engkau berikan dulu kepadaku ketika masih kecil. Ketika engkau mengasuhku waktu kecil. Ibunya enggak mau kalah. Ibunya nyaut lagi apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Rahimakallahu kama barartani kabiran.
Semoga Allah Subhanahu wa taala juga merahmatimu wahai anakku tersayang, yang mana kamu juga telah berbakti padaku di usiaku yang sudah tua. Jadi ibunya ini sangat sayang kepada Abu Hurairah. Karena apa, ikhwan? Karena hidayah bisa didapatkan oleh ibunya ini tentu dari Allah Subhanahu wa taala, lalu melalui putranya ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saling saut-sautan doa, ya. Antum pernah begitu, ikhwan, sama ibunya? Antum di luar rumah, ibunya di dalam. Terus antum bilang ke ibunya yang di dalam, "Assalamualaikum ya ummah." Pernah? Apa? Assalamualaikum. Kian apa ngora? Apa assalamualaikum Pak? Pak, Bu, buka lawangnya. Apa seperti itu, ikhwan? Coba antum sekali-kali nanti pulang rumah, kemudian praktekkan apa yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah. Ustadz, ngoya ibunya kaget. Ki siapa ya? Tumben-tumbene dengan anaknya nyong jadi kayak gini. Alhamdulillah menjadi lebih bagus ya. Mendoakan ibunya. Nanti kalau sudah masuk rumah, jelaskan ke ibunya, Bu, tadi aku ingin coba meniru Abu Hurairah yang ketika di depan rumah memberikan salam doa kepada ibunya. Nah, aku pengen, Bu, seperti beliau. Ya. Kemudian dikatakan dalam riwayat ini, summa idza arada an yadkhula sana'a mislahu. Dan inilah yang setiap kali dilakukan oleh Abu Hurairah ketika Abu Hurairah ini mau masuk ke rumahnya ibunya ataupun ketika di depan rumahnya ibunya. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Baik. Lanjut. Betul. وعن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل عرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Asar ini juga hampir mirip dengan asar yang sebelumnya, ikhwan. Masih tentang Abu Hurairah dan ibunya. Dari Abi Hazim bahwasanya Abu Murrah, salah seorang budaknya Ummu Hani ibnati Abi Thalib, bahwasanya mengabarkan annahu raqiba ma'a Abi Hurairah, bahwasanya beliau ini Abu Murrah pernah raqiba, naik kendaraan bersama dengan Abu Hurairah, bareng boncengan, ila ardihi bil Aqiq, ke suatu tempat yang dimiliki oleh Abu Hurairah, yang mana tempat itu berada di Aqiq, ya. Nama tempatnya Al-Aqiq. Fa idza dakhala ardahu sahabi a'la sautihi. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu memasuki daerah tersebut, maka beliau mengeraskan suaranya seraya mengatakan alaikis salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata. Jadi riwayat lain menjelaskan bahwasanya itu dilakukan oleh Abu Hurairah di Aqiq, ya. Abu Hurairah mengatakan ke ibunya dengan suara yang keras. Keras dalam tanda kutip, bukan keras emosi, ya, tapi supaya ibunya itu dengar di rumah sana. Yang dikatakan oleh Abu Hurairah, alaikis salam, semoga keselamatan tercurahkan padamu wahai ibuku tersayang. Wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah. Begitu pula dengan rahmat dan keberkahannya, semoga tercurahkan padamu wahai ibuku tersayang. Takul, kemudian ibunya menjawab, wa alaikas salam, dan semoga keselamatan juga tercurahkan kepadamu wahai anakku. Wa barakatuhu, dan juga keberkahan juga tercurahkan kepadamu wahai anakku. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menyauti lagi, mengatakan, yaqulu rahimakillah,
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, wahai ibuku. Rabbaitini shaghira, sebagaimana engkau telah mendidikku, telah menyayangiku, telah merawatku ketika aku masih dalam keadaan kecil, masih kecil. Fatakul, kemudian ibunya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku tersayang, wa anta fajazakallahu khairan. Ibunya mengucapkan jazakallahu khairan, bersyukur, berterima kasih. Dan engkau wahai Abu Hurairah, aku ucapkan kepadamu jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah kamu berikan kepadaku dengan sebaik-baik balasan. Wa radiya anka kama barartani kabira. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoimu wahai Abu Hurairah atas apa yang telah kamu lakukan kepada ibumu ini. Baktimu yang kamu lakukan kepada ibumu ini di waktu sudah tua, ya. Jadi ibunya ini sangat bersyukur kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena tadi beliau bisa masuk Islam melalui wasilah putranya. Lanjut terakhir ya Ami Evan. Wa an Muhammad ibn Sirin qala kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan faqala Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma qala li Muhammad fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian riwayat yang selanjutnya dari Muhammad bin Sirin, ya. Muhammad bin Sirin. Bahwasanya beliau pernah mengatakan kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan. Kata Muhammad bin Sirin, dahulu kami pernah bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di suatu malam. Jadi Muhammad bin Sirin, kemudian di sampingnya ada Abu Hurairah. Kapan ini, Ikhwan? Malam atau siang? Malam. Lalu Muhammad bin Sirin ini mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan atau berdoa, Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni Abu Hurairah. Ya, jadi berdoa untuk mendoakan dirinya sendiri. Misalnya kayak antum. Namanya antum misalnya siapa? Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni Muhammad. Muhammad Irfan misalnya, Muhammad Arfan atau yang semisalnya. Nah, Abu Hurairah berdoa seperti itu. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni atau ya Allah ampunilah Abu Hurairah. Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ya Allah ampunilah Abu Hurairah. Wali ummi, dan juga ibuku wahai Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Waliman istaghfara lahuma, dan ampunilah orang-orang semuanya yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, Muhammad bin Sirin ini mendengar doanya Abu Hurairah. Lalu beliau Muhammad bin Sirin mengatakan fanahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah kami mendengar Abu Hurairah berdoa seperti itu, maka kami senantiasa berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kami supaya kami juga masuk di dalam doanya Abu Hurairah. Jadi orang muslim, orang yang beriman ketika mendoakan kedua orang tuanya, besar kemungkinan dia juga akan masuk di dalam doanya Abu Hurairah. Misalnya antum setelah sholat atau di antara adzan dan iqamat mendoakan kedua orang tua antum, ikhwan, maka antum telah didoakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Abu Hurairah mengatakan waliman istaghfara lahuma, dan ampunilah ya Allah orang-orang yang mendoakan kedua orang tuanya, yang mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ikhwan, tentang birrul walidain, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.